Menurut gua salah satu yang paling berjasa membuat Lautaro betah di Inter itu ya Icardi. Kenapa? Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter, video yang gue buat untuk ngebahas klub favorit gue Inter yang baru saja kemarin mendatangkan Lukaku dan Aslani untuk cek medis. Sebelumnya ada Mkhitaryan dan masih ada beberapa nama lagi yang mungkin akan datang. Tetapi pada hari ini gue ingin teman-teman untuk mengenal lebih dekat sosok keberhasilan kita musim lalu dan juga sedang kita pertahankan. Jadi kita tidak boleh melupakan bahwa kita juga masih punya kekuatan, yaitu dalam diri Lautaro Martinez. Dia baru saja meraih penghargaan pemain terbaik Inter musim lalu versi Lenovo ya, versi Inter gitu. Ini voting nggak sih teman-teman? Kalau menurut gue pribadi, kalau voting gue juga nggak akan milih Lautaro Martinez sih sejujurnya. Mungkin yang pertama Brozovic, yang kedua bisa Hakan Çalhanoğlu. Nah yang ketiga nih bingung antara Skriniar atau Barella. Jadi menurut gue bahkan nggak tiga besar. Tapi ya, kalau menurut voting berarti ini banyak banget Interisti di dunia yang memilih Lautaro Martinez. Gue ingin mengajak teman-teman mengenal lebih dalam Lautaro Martinez. Musim kemarin dia mencetak 35 gol di Serie A. Dia bermain di Serie A 35 kali, 21 gol, 3 assist. Total kalau sama Coppa Italia dan Liga Champion dia tampil 49 kali, 25 gol, 4 assist. Luar biasa banget sih menurut gue dia. Menurut mungkin 2 tahun terakhir adalah musim terbaik dia. Dapat Scudetto, Coppa Italia, Super Coppa, kemudian Coppa America, Finalissima, terus finalis Europa League. Jadi menurut gue 2 musim terakhir ini mungkin musim terbaik Lautaro sepanjang karirnya dia ya. Semoga ke depan dia bisa dapat karir yang lebih bagus lagi sih. Nah Lautaro Martinez kalau dari banyak analisis teman-teman, dia ini tipikal penyerang yang kelebihannya nggak lebih-lebih banget. Banyak yang lebih cepat, banyak yang lebih bagus gocekannya, banyak yang lebih bagus sundulannya, tapi kelemahannya dia nyaris nggak ada juga yang mencolok. Bahkan kalau di SofaScore bilangnya no outstanding weakness, tidak ada kelemahan yang mencolok. Dan ini mengingatkan gue sebetulnya sama Immobile sih. Kalau gue mencoba bandingkan heat mapnya dia dengan Immobile di Serie A, lihat nih Lautaro Martinez menyebar, tapi titik-titik merahnya tidak terlalu banyak. Sementara Immobile, wah gokil, lebih luas lagi. Kalau lihat dari gaya permainannya yang kayaknya biasa aja tapi ngegolin terus, seharusnya Lautaro Martinez bisa melebihi Immobile sih. Coba kita lihat banyaknya golnya ya teman-teman. Dari 21 gol yang menggunakan sundulan 4 gol, kaki kiri 3 gol, kaki kanan 14 gol untuk Lautaro Martinez. Sementara Ciro Immobile, golnya Ciro Immobile itu di Serie A itu 27 gol, 6 gol lebih banyak dibandingkan Lautaro Martinez. Sundulannya lebih banyak 6, kaki kirinya juga lebih banyak 4 gol ya. Kalau si Lautaro cuma 3, kaki kanannya 17. Lautaro Martinez kan pendek kayak Messi juga enggak, kayak Alexis enggak, jangkung kayak Zeko juga enggak, sedang juga enggak gitu. Lautaro itu kan serba nanggung, tapi semoga ini menjadi kekuatan tersendiri karena dia menjadi penyerang yang tidak punya kelemahan. Walaupun keunggulannya juga enggak unggul-unggul banget. Ketika dia datang ke Inter, dia diproyeksikan menjadi second striker ya, bermain di belakang Icardi. Waktu itu zamannya Spalletti 4-2-3-1. Dia ada di posisi belakangnya Icardi, pernah menggantikan posisi Icardi, juga pernah jadi striker tunggal ketika Icardi bermasalah. Nah, ketika Conte datang, dia menjadi second striker berduet dengan Lukaku, pernah kemudian jadi central forward dalam 2 striker ketika duetnya sama Alexis sama Korea. Jadi dia macam-macam banget. Bermain di sayap kanan dan sayap kiri juga pernah bersama Argentina. Jadi benar-benar Lautaro Martinez ini multifungsi sih. Dia bisa bermain di banyak posisi walaupun nggak bagus-bagus banget, nggak terlalu menonjol. Lautaro Martinez ini kedatangannya ke Inter ibarat project. Dia ini projectnya Milito sama Zanetti. Dia didatangkan khusus, pendekatannya melalui Zanetti dan Milito. Jadi menurut gue sulit banget ngejual dia karena harus melobi 2 orang lagi nih, Zanetti, Milito. Mungkin bahkan dia dapat komisi juga 5% dari gajinya Lautaro mungkin per bulannya gitu ya. Karena ya beda lah dengan pemain-pemain lain yang didatangkan ya resmi gitu, pendekatannya antar agen atau antar klub. Ini enggak, melalui pemain legenda-legenda Inter. Kemudian
Dulu dia mengawali karir itu jadinya back. Kemudian dia beralih menjadi defensive midfielder, kemudian jadi penyerang karena dia mengidolakan Radamel Falcao. Jadi dia waktu itu ngeliat Falcao dan akhirnya jadi penyerang. Makanya kalau kita ngeliat Lautaro, kelebihan dia salah satu yang paling mencolok, yang paling sering disebut-sebut oleh media adalah kemampuan dia dalam defensive contribution. Dia penyerang yang suka pressing back, pressing pemain tengah, mundur, ngejar bola. Nah itu karena memang dia cukup lama bermain jadi center back dan defensive midfielder, jadi nggak kaget. Dia mengawali karir itu di tahun 2013 teman-teman, masih sekitar 9 tahun yang lalu. Di usia 16 tahun dia masuk ke akademinya Liniers, namanya tim di Argentina. Nah di usia U17 itu dia bermain sangat gemilang. Dalam satu musim kompetisi dia cetak 13 gol di musim 2013-2014. Dia sampai di final nyetak gol tapi kalah. Yang juara saat itu tim namanya Rosario. Nah dia ditransfer akhirnya 2014-2015 ke Racing Club. Tetapi waktu itu performanya nggak begitu bagus, dia katanya homesick. Terus dia akhirnya dapat sahabat di situ namanya Brian Mansilla. Nah itu Brian Mansilla itu yang sahabatnya Lautaro yang terus menyemangati hingga saat ini. Dan waktu zaman di Racing Club, begitu dia akhirnya punya sahabat, nemenin, akhirnya dia bisa mencetak 53 gol dalam 64 pertandingan bersama Racing yang reserve-nya, yang tim kedua. Nah, gara-gara penampilan hebatnya bersama tim kedua Racing Club, dia ditawar Madrid saat itu, tapi menolak karena merasa dirinya belum siap keluar Argentina. Akhirnya dia naik promosi ke Racing yang senior. Nah, dia debut di Racing yang senior di usia 18 tahun, tapi nggak langsung nembus pemain inti, kesulitan karena ada Lisandro Lopez yang lebih senior. Tapi begitu Lisandro Lopez cedera, di 2016-2017 dia mulai dapat kesempatan main. Total dia mencetak 9 gol dari 23 penampilan. Dan setelah itu lobby akhirnya dipindah ke Inter. Ini musim keempat Lautaro Martinez. Ya itu dia bermain di banyak posisi selama musim ini. Dan yang menurut gua salah satu yang paling berjasa membuat Lautaro betah di Inter itu ya Icardi. Kenapa? Karena Lautaro Martinez sekarang punya pacar namanya Agustina Gandolfo. Dia ini selebgram di Italia ya ini. Dikenalin oleh Wanda Nara. Sekarang punya anak. Lalu si pacarnya ini ternyata usianya 2 tahun terus punya anak namanya Nina Martinez. Makanya dulu waktu awal-awal kedatangan Lautaro si Icardi kayaknya deket banget kan. Banyak video-video yang menunjukkan kedekatan antara Icardi sama Lautaro Martinez. Kalau dilihat dari dari chartnya teman-teman di SofaScore, si Lautaro Martinez ini dibilangnya attack-nya 79 doang. Tekniknya 55, taktiknya 69 ya. Mungkin itu yang tadi gue bilang dia bisa main jadi penyerang tunggal, jadi central forward, jadi second striker, jadi pemain sayap kanan pernah, sayap kiri pernah gitu ya, winger di 4-3-3 di Argentina. Mungkin itu yang membuat secara taktikal dia cukup tinggi. Kalau gue coba bandingkan sama Immobile, attack-nya kalah, Immobile pala 88, tapi ya usia beda lah. Lautaro Martinez masih bisa berkembang. Tekniknya Ciro Immobile lebih bagus dibandingkan Lautaro, tapi dari segi taktikal Lautaro jauh lebih unggul tuh. Lihat, sama kayak si Ciro Immobile, maksudnya ya gitu-gitu doang grafiknya, nggak menonjol banget, cuma kekurangannya juga nggak parah-parah banget. Terutama defensive contribution-nya sih. Pressing forward, Lautaro Martinez ini penyerang modern banget yang memang tipikal penyerang yang dibutuhkan untuk tim-tim yang ingin menyerang bareng-bareng, bertahan bareng-bareng gitu ya, nggak ngendok aja di depan. Kalau teman-teman pendapatnya tentang Lautaro Martinez gimana? Gue berharap musim ini Lautaro Martinez lebih konsisten sih. Musim lalu dia sempat berbulan-bulan gak nyetak gol, habis itu nyetak gol banyak lagi, terus mampet lagi. Itu yang agak berbahaya. Jangan sampai kita punya Lukaku Dybala sama Lukaku Dybala Lautaro, terus Dybala cedera 6 bulan, Lukaku mampet, Lautaro mampet, ambiar. Oke deh teman-teman, ditunggu pendapatnya. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.